Kesombongan Filipina langsung runtuh saat dihabisi tim nasional Indonesia di laga pamungkas Grup F. Padahal Tom Saintfiet sudah koar-koar mengalahkan skuad Garuda demi membantu Vietnam ke ronde ketiga. Pelatih asal Belgia ini bahkan sampai meminta dukungan dari seluruh publik Vietnam. Namun ambisi besar Saintfiet dipatahkan oleh kejeniusan Sintayong. Cetak Gol coba merangkum kehancuran gembar-gembor Filipina sebagai berikut. Gebrakan bawa skuad naturalisasi baru. Tim nasional Filipina sempat punya motivasi tinggi untuk memberikan kejutan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Mutiara Laut berambisi untuk menyapu bersih 2 laga terakhir. Hal itu dibenarkan langsung oleh Tom Saintfiet selaku pelatih kepala. Dirinya belum menyerah meskipun skuad Ascals baru mengoleksi 1 poin dari 4 laga yang dimainkan. Saintfiet merasa kalau timnya mampu mengalahkan Indonesia dan Vietnam. Seandainya terjadi, Filipina punya kesempatan untuk menemani Irak lolos sebagai runner-up. Oleh sebab itu, sang pelatih langsung memperkuat komposisi tim dengan menambah pemain naturalisasi. Awalnya Saintfiet memanggil 9 pemain keturunan baru. Namun saat itu hanya 5 pemain saja yang menjawab panggilan dari sang pelatih. Mulai dari Adrian Ugelvik, Scott Woods, Zico Bailey, Alex Moniz hingga Dylan Demonic. Hebatnya Filipina mengalami perubahan drastis dengan 5 pemain ini. Mereka berhasil unggul lebih dulu saat bertanding ke Maidin National Stadium. Sayangnya The Ascals alami nasib sial dengan kalah dramatis 3-2. Kekalahan ini didapatkan setelah Pham Tuan Hai melesakkan gol kemenangan pada menit akhir laga. Meskipun begitu, media Soha memberikan pujian kepada para pemain anyar lawan. Media ini bilang kalau Filipina berhasil membuat Kim Sang-sik kerepotan di sepanjang laga. Gembar-gembor bantu Vietnam lolos. Kekalahan ini membuat tim nasional Filipina dipastikan gagal melaju ke babak berikutnya. Namun skuad Ascals tetap nggak ingin mengendurkan semangat walaupun sudah tersingkir. Tom Saintfiet ingin meraih setidaknya 1 kemenangan di babak grup. Pelatih asal Belgia ini mengumbar gembar-gembornya saat diwawancara oleh awak media Vietnam. Dia menyebut akan memberikan yang terbaik kontra Indonesia di partai pamungkas. Bahkan Saintfiet berharap bisa mendapatkan dukungan penuh dari warga Vietnam. Sayang, komentar tersebut membuat sang pelatih mendapatkan dampak yang buruk. Dia sempat diancam akan dibunuh oleh beberapa oknum yang berasal dari Indonesia. Kabar ini sampai mendapatkan sorotan dari VN Express selaku media lokal Vietnam. VN Express bilang kalau para fans dari Indonesia sudah melakukan hal yang nggak wajar. Arya Sinulinga menyayangkan adanya teror yang dilakukan kepada Saintfiet. Anggota Exco PSSI ini balik mengancam akan membawa ke jalur hukum apabila benar-benar terbukti. Teror lain juga didapatkan para pemain Filipina saat berada di Indonesia. Para fans kedapatan menyalakan kembang api di hotel para pemain skuad Ascals saat tengah malam. Walaupun diteror, Simon Lingbo tetap optimis dengan peluang timnya. Pemain Persik Kediri ini bakal memberikan segalanya demi meraih poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sombong rotasi pemain lawan Indonesia. Sayangnya ambisi tim nasional Filipina nggak diiringi dengan keputusan yang bijak. Skuad Ascals justru akan melakukan rotasi besar-besaran menjelang laga pamungkas. Pelatih Tom Saintfiet membenarkan akan menurunkan wajah baru. Dia berencana untuk memasukkan 3 pemain anyar ke dalam starting lineup menghadapi skuad Garuda. Saintfiet juga membuka kesempatan untuk pemain Filipina yang berkarir di Liga 1. Mulai dari Simon Lingbo, Christian Rontini, Oje Portreira hingga Kevin Ray Mendoza. Alasannya, keempat pemain ini sudah hafal cara bermain para punggawa skuad Garuda. Namun Saintfiet nggak mau terlalu gegabah untuk mengubah skemanya. Pelatih 51 tahun ini hanya akan memainkan pemain yang berada dalam kondisi terbaik. Hal itu dilakukan agar target mereka untuk meraih kemenangan bisa tercapai. Perubahan ini nggak membuat pelatih Sintayong merasa gentar. Dirinya yakin kalau pasukan Garuda bisa meraih poin penuh dan lolos ke babak berikutnya. Bahkan Coach Sintayong mengaku sudah melakukan banyak persiapan sebelum laga ini.
Dia bilang sudah menganalisis berbagai strategi yang akan dilakukan oleh Filipina. Erick Thohir selaku ketua PSSI meminta para pemain Garuda untuk tetap waspada. Menteri BUMN ini bilang kalau pasukan lumbung padi sudah jauh lebih kuat daripada pertemuan yang sebelumnya. Dibabat habis tim nasional Indonesia. Keputusan rotasi pemain ternyata menjadi bencana untuk pasukan lumbung padi. Skuad asuhan Tom Saintfiet keteteran untuk mengimbangi permainan gemilang tim nasional Indonesia. Skuad Askals langsung dibuat nggak berdaya sejak menit awal pertandingan. Tom Haye dan Nathan Chuaon menjadi tumpuan permainan skuad Garuda. Buktinya Profesor Haye sukses menjebol gawang Filipina lewat tendangan melengkung. Di babak kedua giliran Nathan Chuaon yang menjadi aktor penambah keunggulan skuad Garuda. Umpan sang pemain disambar sundulan akurat dari Rizky Ridho yang menggetarkan gawang Filipina. Setelah tertinggal 2 gol, skuad Askal semakin terkurung hingga panik sendiri. Dylan Demunik sempat beberapa kali mengancam pertahanan timnas Indonesia lewat aksi individunya. Namun ketenangan Bang Jai sukses menjegal semua ancaman Filipina. Skuad Askals akhirnya menelan pil pahit dengan skor 2-0 dari skuad Garuda. Media lokal Filipina seperti Soha langsung marah-marah dengan hasil buruk Filipina. Soha menuliskan kalau rakyat Vietnam sangat berharap skuad Askals bisa menang atas skuad Garuda. Media ini menilai kalau Filipina nggak bermain seperti menghadapi Vietnam di laga sengit sebelumnya. Kemenangan heroik skuad Garuda juga mendapatkan apresiasi tinggi dari Presiden Jokowi. Menyaksikan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sang presiden kagum dengan perjuangan keras timnas Indonesia. Kegagalan gembar-gembor Tom Saintfiet. Dengan begitu, Tom Saintfiet gagal membuktikan janji manisnya untuk meraih kemenangan. Tim nasional Filipina dipastikan gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Saintfiet nggak sanggup membawa Filipina meraih 1 kemenangan. Hasil ini bahkan lebih buruk daripada kiprah skuad Askals pada kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu. Saat itu Filipina tampil mengejutkan dengan meraih 11 poin dari 8 laga yang dimainkan. Pasukan Mutiara Laut hanya kalah saing dari Tiongkok dan Suriah yang mendominasi grup. Kegagalan ini nggak membuat semangat Saintfiet sebagai pelatih kendur. Mantan pelatih Malta ini mengaku bangga dengan perjuangan para pemainnya. Dia senang kalau pasukan lumbung padi bisa memberikan perlawanan walaupun berada di grup yang sulit. Oleh sebab itu dia berjanji akan melakukan evaluasi untuk membuat Filipina menjadi lebih kuat. Setelah gugur, skuad Askals bakal dihadapkan dengan kualifikasi Piala Asia 2027. Saintfiet akan mengalihkan fokusnya ke ajang ini demi bisa meraih tiket lolos ke putaran final di Arab Saudi. Di sisi lain, sang pelatih mengaku terkejut dengan atmosfer yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih 51 tahun ini menyebut baru merasakan hal ini setelah 27 tahun berkecimpung di dunia kepelatihan. Saintfiet juga mengakui kehebatan pasukan merah putih. Dia mendoakan tim nasional Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik di babak ketiga mendatang. Itulah ulasan kehancuran gembar-gembor Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah pasukan The Askals akan terus mengalami penurunan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.